Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Nah, melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Aulad karya Asy-Syaikh Abdus Salam Ibn Abdullah As-Sulaiman hafizahullahu ta'ala wa ra'ah min kulli su'in wa makruh. Kita masuk pada poin yang kelima, fadl tarbiyatil banat fil Islam. Keutamaan mendidik anak perempuan di dalam Islam. Nah, wa ya lil asaf asyadid anna ma yaf'aluhu ba'd an-nas idza bushira bil untha tasakhat min dhalik. Wa hadha al-fi'l min akhlaq al-jahiliyah الذين ذمهم الله في قوله وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Sangat disayangkan perbuatan sebagian orang ketika mendapat kabar istrinya melahirkan anak perempuan, kemudian dia bermasam muka, dia marah. Ya. Perbuatan seperti ini adalah termasuk dari akhlak jahiliyah yang Allah Subhanahu wa taala cela. Perbuatan mereka ini di surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila salah seorang di antara mereka orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin, ketika mereka mendapatkan kabar istri mereka melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Tiba-tiba wajah mereka menghitam, merah padam. Wa huwa kadhim, dan dia marah. Dia tidak senang punya anak perempuan. Inginnya anak laki-laki. Yatawara minal qaum min su'i ma busyara bih. Akhirnya dia bersembunyi dari teman-temannya, mengendap-endap agar tidak terlihat oleh teman-temannya, min su'i ma busyara bih, karena buruknya apa yang mereka dapatkan, anak perempuan bagi mereka. Ya. Karena kalau ketemu dengan teman-temannya,
orang kampungnya, nanti ditanya, anakmu sudah lahir belum, laki-laki atau perempuan? Kalau seandainya dikatakan sudah lahir, anaknya perempuan, maka dia akan dicibir. Terus yang ada di dalam pikirannya adalah ayumsikuhu alahun, apakah tetap akan dibesarkan anak perempuan tersebut walaupun dia terhina oleh orang-orang kampungnya. Hun, kehinaan. Am yadussuhu fi turab, atau dikubur hidup-hidup anak perempuannya ini. Ala sa'a ma yahkumun. Buruk sekali apa yang mereka perbuat itu. Ini orang-orang jahiliyah. Mereka tidak senang kalau punya anak perempuan, mereka senangnya kalau punya anak laki-laki. Ada sifat seperti itu pada diri seseorang, maka ada sifat jahiliyah pada diri dia. Nah, Islam betul-betul memerangi sifat-sifat jahiliyah. Ya. Islam memerangi sifat-sifat jahiliyah. Disampaikan pada hari Rabu malam, Islam ini datangnya dari Allah. Semua syariat Islam ini dari A sampai Z-nya Allah yang membuatnya, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Jadi Islam ini bukan dari adat Arab. Berapa banyak syariat Islam yang menentang adat Arab pada saat itu, adat-adat jahiliyah. Ya. Seperti wanita yang berpakaian yang menampakkan aurat, itu perbuatan jahiliyah orang Arab dulu. Enggak bercadar mereka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya nisa'an nabi lastunna kahadin minan nisa' fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai wanita, wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak seperti wanita-wanita biasa. Istri-istri Nabi itu adalah pilihan Allah dari sekian banyak putri-putri Adam bermiliar, ya, entah bertriliun putri-putri Adam yang Allah pilih untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 11. At-thayyibatu lit-thayyibin. Wanita-wanita baik hanya untuk laki-laki yang baik. Terus gimana? Nabi Lut, Nabi Nuh, istrinya durhaka. Gimana jawabannya? Dijawab oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ini kebanyakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Sebelumnya al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Wanita-wanita jelek, buruk akhlaknya, perangainya, itu untuk laki-laki yang buruk juga. Laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Ini hukum secara umum, secara ya kebanyakan. Tetapi ada memang yang Allah takdirkan tidak demikian. Laki-laki baik menikah dengan wanita yang jelek, yang buruk akhlaknya, yang jahat. Demikian pula sebaliknya, ada wanita yang baik menikah dengan laki-laki yang jahat. Seperti tadi Nabi Nuh dan Nabi Lut mempunyai istri kafirah. Kejahatan yang paling jahat di dalam Islam itu adalah kekufuran, kesyirikan. Itu yang ada pada istri Nabi Nuh dan ada pada istri Nabi Lut. Asiyah
istri Fir'aun, seorang wanita salihah. Wanita yang sangat salihah mempunyai suami mempunyai suami kafir, bahkan menganggap dirinya sebagai Rabb. Ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi, di surat An-Nazi'at. Fir'aun ngaku dia Rabb. Tapi kebanyakannya memang laki-laki yang baik itu untuk wanita-wanita yang baik. Lasunaka hadim nisa ini taqaitun. Andaikan kalian bertakwa wahai istri Nabi, fala takhda'na bil qaul. Jangan kalian dayu-dayukan suara kalian kalau berbicara. Suara wanita itu bukan aurat. Tetapi ketika wanita mendayu-dayukan suaranya, maka dia telah bermaksiat. Karena bisa jadi laki-laki yang mempunyai penyakit dalam hatinya tergoda dengan suara indahnya, suara yang mendayunya itu. Fayat ma'alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Kalian berucap dengan ucapan yang ma'ruf, yang baik. Ya. Wa qarna fi buyutikun, kata Allah, dan tetap tinggallah kalian di rumah kalian. Jangan ngider, jangan gentayangan. Ya, jangan gentayangan. Wa qarna fi buyutikun. Tinggallah kalian di rumah kalian. Wa qarna fi buyutikum wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Jangan kalian bersolek-solek, menampakkan kecantikan kalian. Sebagaimana orang-orang jahiliyah, mereka menampakkan kecantikan mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Nah, sekarang ini ya, yang mengikuti adat-adat jahiliyah Arab itu ya orang-orang yang apa? Yang menampakkan kecantikan dirinya di hadapan orang-orang yang bukan mahram. Nah ini diantara bagaimana Islam melawan adat jahiliyah, adat Arab jahiliyah. Nah diantaranya ini, mereka nggak senang kalau punya anak perempuan. Orang yang punya perasaan seperti itu, maka dia punya sifat jahiliyah. Perlu diingatkan, masa jahiliyah itu sudah punah. Ya, masa jahiliyah itu sudah punah. Dengan diutusnya Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi masa jahiliyah. Jadi masa jahiliyah itu adalah masa di saat belum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, habis masa jahiliyah tersebut. Tetapi untuk sifat-sifat jahiliyah itu ada bahkan pada diri seorang Muslim sekalipun. Ketika ada seorang Muslim dia mencela saudaranya Muslim, maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya fulan, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai fulan, sesungguhnya ada pada dirimu sifat jahiliyah. Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. 4 perkara di kalangan umatku yang itu kebiasaan jahiliyah tidak bisa mereka tinggalkan. Al-fakhr bil ansab, ya, al-fakhr bil ahsab. Mereka bersombong-sombong dengan garis nasab. At-ta'an fil ansab, kemudian mereka mencela garis keturunan, kemudian an-niyahah 'alal mayyit, meratapi orang yang sudah mati, ya. Kemudian at-tanjim, meramal-ramal bintang. Sampai sekarang memang itu dilakukan. Masih ada juga orang yang mencela nasab. Masih ada juga orang yang berbangga-bangga dengan kesukuan. Ya, sukunya ini, sukunya. Dia berbangga-bangga dengan itu. Ada sampai sekarang. Ada juga yang meratapi kematian keluarganya. Kemudian ada yang meramal dengan bintang. Baik, ini perkara jahiliyah.
Nah, kalau sifat jahiliyah itu ada min akhlakil jahiliyah. Nah, ini termasuk dari akhlak jahiliyah. Orang yang enggak suka punya anak perempuan, itu akhlak jahiliyah. Wala ya'lamul insan aina takunul khairiyah, karena seorang enggak tahu mana yang lebih baik untuk dia, anak laki-laki atau anak perempuan. Dan yang lebih tahu untuk seseorang itu adalah Allah, karena Allah lebih mencintai seorang muslim daripada muslim itu kepada dirinya sendiri. Ya, Allah lebih mencintai kita daripada ibu kita kepada kita. Allah lebih mencintai kita bahkan daripada diri kita sendiri. Kadang diri kita sendiri itu melakukan hal-hal yang bisa memadaratkan diri kita. Ya. Nah, bagaimana penjagaan seorang ibu kepada bayinya, bagaimana penjagaan diri kita kepada diri kita sendiri. Nah, Allah itu lebih mencintai seorang muslim daripada seorang ibu kepada bayinya, daripada seorang muslim kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, di antara cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim adalah al-qadar, takdir yang Allah tetapkan kepada seorang muslim. Nikmat yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan adalah kebaikan yang Allah inginkan untuk hamba tersebut. Tidak ada satupun nikmat yang sampai kepada seorang muslim, musibah yang sampai kepada seorang muslim, kecuali ada hikmah di balik itu. Jadi jangan dia menentang takdir, jangan dia berkeluh kesah, ya, jangan dia meratap, jangan dia benci dengan apa yang Allah berikan untuk dia. Allah berikan untuk dia anak perempuan, terima, karena itu yang terbaik untuk dia. Ya, bisa jadi kalau seandainya dia punya anak laki-laki, dia durhaka kepada orang tuanya, bisa jadi. Allahu a'lam. Qala ta'ala fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Apabila kalian membenci mereka, anak-anak perempuan, bisa jadi apa yang kalian benci itu justru Allah inginkan kebaikan yang melimpah untuk kalian. Ya, seseorang tidak tahu. Baik. Nah, jadi seorang itu karena kedangkalan ilmu dia dan tidak tahu rahasia takdir Allah, sehingga dia tidak tahu kebaikan apa yang Allah tetapkan untuk dia. Ya, tadi Anda sampaikan ya, kalau seandainya dia muslim, dia jujur Islamnya, jujur imannya, jujur syahadat yang terucap dari lisannya, maka pastikan apapun ketetapan Allah untuk dia adalah yang terbaik untuk dia. Nah, Rasulullah SAW ketika melihat ada seorang ibu mencari bayinya setelah perang, kemudian didapati bayi tersebut, didekapnya, dipeluk erat bayi tersebut oleh sang ibu, para sahabat pun melihat. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, apakah kalian mengira bahwasanya ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Cinta seorang ibu kepada anaknya, mana mungkin akan melemparkan anaknya ke dalam api. Baru seusai perang saja itu yang dilakukan oleh si ibu. Yang pertama kali dia ingat adalah anaknya. Apa kata Rasulullah SAW? Allah lebih mencintai kalian daripada ibu ini kepada anaknya. Allah lebih mencintai seorang muslim daripada seorang ibu kepada anaknya. Nah, jadi jangan benci apapun ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita. Ya. Dari itu anak perempuan atau anak laki-laki. Ada juga orang yang enggak suka punya anak laki-laki, maunya anak perempuan. Ya. Ini sifat jahiliyah. Baik. Wa hakadzal banat qad yakunu lil 'abdi fihinna khairun katsir fid dunya wal akhirah. Bisa jadi anak-anak perempuan itu bagi seorang hamba itu kebaikan yang
melimpah untuk dia di dunia dan di akhirat. Wa yakfi fi karahatihin ayakraha ma radiyallahu. Nah, wa yakfi fi karahatihin ayakraha ma radiyallahu lahu. Dan cukup besarnya dosa membenci punya anak perempuan itu adalah dia membenci apa yang Allah tetapkan untuk dia. Wah, ini dosanya sangat besar. Ya, kalau dia menentang, dia menyangkal, ya berarti dia sudah mengkritiki takdir, berarti dia tidak beriman terhadap takdir, dan dia rusak imannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, yang memberi rizki, yang menjadikan untuk manusia, apakah untuk orang ini anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, wa ba'dun nas yu'amil zawjatahu al-miskinah mu'amalatan sayyi'ah li'annaha waladat lahu bintan. Nasallahu alaihi. Sebagian orang buruknya lagi, dia berbuat kasar kepada istrinya ketika melahirkan anak perempuan. Ya. Wa rubbama hajaraha aw talaqaha, ada yang dicuekin istrinya, ada yang dicerai bahkan istrinya. Ya. Atau mendapatkan perlakuan yang sangat buruk dari suaminya karena istrinya melahirkan anak perempuan. Ada yang seperti ini. Ini betul-betul jahiliyah ini. Ya. Ala yakhsha 'uqubatan minallahi 'ala dzulmihi laha? Apakah tidak takut suami yang demikian siksa Allah untuk dia karena kezaliman yang dia lakukan kepada istrinya? Kif wa hakim aklak. Sekarang stop, kemudian luruskan akal. Halil injab biyadiha am biyadi khaliqiha. Penentuan apakah anak itu laki-laki dan perempuan itu menurut kemauan si istri atau menurut kemauan Allah? Alaysa tasakhut wa tashakki wa 'adamur ridha min al-i'tida' 'ala dzatil ilahi? Bukankah ketika dia marah, dia berkeluh kesah, dia tidak ridha, termasuk menentang Allah? Ya. Tsumma liya'lam anna Allah razaqal banat liman huwa akramu minka 'indallah. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki anak perempuan kepada orang yang jauh lebih mulia daripada engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Lut, anak-anaknya perempuan semua. Wa Syuaib alaihi wassalam. Dan Nabi Syuaib, Allahu a'lam ya, kalau Nabi Syuaib yang dimaksud ini adalah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam beliau pergi ke Madian, lari dari Fir'aun. Kan ketika Nabi Musa tidak sengaja beliau memukul orang, ya, mati. Nggak sengaja ya, Nabi Musa itu nggak sengaja mukul orang. Maksudnya nggak ada niatannya untuk membunuh, itu nggak ada. Ya, tapi ketika sekali pukul mati. Ternyata itu keluarga Fir'aun dikejar Musa dan Musa lari ke Madian, negeri Nabi Syuaib memang, tetapi tentunya waktu atau masa Nabi Syuaib tidak sama dengan masa Nabi Musa. Nabi Syuaib itu lebih dulu, bahkan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, itu yang rajih. Ya. Ketika Nabi Musa pergi ke Madian bertemu dengan seorang soleh, itu bukan Nabi Syuaib. Nah, sebagian orang mengatakan itu Nabi Syuaib. Ya, wallahu a'lam. Kalau berdasarkan surat Qasas, yang dimaksud dengan orang soleh itu adalah Nabi Syuaib. Tidak ya, itu bukan Nabi Syuaib. Karena dalam kisah ini orang soleh ini punya 2 anak perempuan. Ya, baik. Jadi Allahu a'lam. Apakah Asy-Syaikh berdasarkan ayat di surat Al-Qasas atau bukan? Sedangkan Nabi Lut jelas ayatnya bahwasanya
Nabi Lut mempunyai anak-anak perempuan, haula'i banati. Ya, di surat Hud Allah sebutkan ini anak-anak perempuanku. Walam ya'ish lin Nabi sallallahu alaihi wasallam walad. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada satupun anak laki-laki yang hidup tumbuh dewasa. Enggak ada. Ada yang baru umur 3 tahun meninggal, ada yang baru umur 13 tahun meninggal. Enggak ada. Wa barakallahu lahu fi ibnatihi Fatimah wa dzurriyyataha. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya kepada putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Fatimah dan keturunannya. Fatimah ini luar biasa. Ketika Rasulullah sujud ya di depan Ka'bah di Mekkah, dilempari kotoran atau isi perut unta oleh orang-orang Quraisy, yang membersihkan punggungnya adalah Fatimah, yang berani berbicara kepada orang-orang kufar Quraisy adalah Fatimah. Masih remaja atau masih anak-anak pada saat itu. Ya, Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, jadi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja enggak ada anak laki-laki yang hidup tumbuh dewasa, enggak ada. Yang ada anak perempuan. Semua anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah di saat Rasulullah SAW masih hidup. Yang pertama Zainab, nama suaminya adalah Abul As ibn Rabi'. Kemudian anak perempuan yang kedua namanya adalah Ruqayyah, menikah dengan Utsman ibn Affan. Meninggal Ruqayyah, Ummu Kulsum, anak perempuan Rasulullah yang ketiga, dinikahkan ke Utsman bin Affan. Kemudian anak perempuan terakhir Rasulullah SAW adalah Fatimah. Rasulullah SAW menikahkan ke Ali bin Abi Thalib. Sedangkan anak laki-laki Rasulullah SAW semuanya, yaitu Qasim, Abdullah, Tahir, Tayyib, kemudian Ibrahim, ya, semuanya meninggal di saat mereka masih balita semua. Ya, mereka meninggal di saat masih balita. Dan bagaimana berkah Fatimah dan keturunan Fatimah, Hasan, Husain. Nah, jadi perlu diperangi, perlu dilawan bisikan-bisikan syaitan, ya, membeda-bedakan anak laki-laki dengan perempuan dalam cinta. Itu berbahaya. Ya, dalam memberi anak laki-laki misalnya lebih daripada anak perempuan, itu ada ancamannya. Nanti insyaallah akan kita baca hadisnya. Min tarif ma yurwa anna rajulan minal Arab yukna bi Abi Hamzah ad-Dabbi. Ada cerita, ada kisah, dan ini sangat masyhur. Ada seorang yang mempunyai kunyah Abu Hamzah ad-Dabbi. Nah, Abu Hamzah ini menikahi seorang wanita dan sangat berharap istrinya itu melahirkan anak laki-laki. Yang lahir ternyata anak perempuan. Fahajara khaymata zaujati. Subhanallah. Akhirnya dia jauhi kemah istrinya. Jadi kayak ini orang Badui, tinggalnya di kemah-kemah. Ya. Jadi dia tidak datangi lagi kemah istrinya ini. Li shiddati ghaidhihi min wiladatiha al-unsa. Karena saking kesalnya dia kepada istrinya karena melahirkan anak perempuan. Wa akhadha yabit fi mawdi'in akhar, sampai dia tidurnya di kemah yang lain. Famarra bi khibaiha yawman fa idza hiya tuda'id ibnataha wa taqul. Kemudian suatu hari Abu Hamzah ad-Dabbi ini melewati kemah istrinya, sedang bermain-main dengan putrinya dan berbicara, "Mali Abi Hamzah la yatina?" Kenapa ya Abu Hamzah suaminya enggak datang kepada kita lagi? Yadhillu fil baiti alladhi yalina. Dia malah nginep di rumah yang itu di samping rumah kita, enggak di rumah kita dia tidur lagi. Ghadban alla nalidul banina. Dia marah karena saya tidak melahirkan anak laki-laki.
tallahi ma dzalika fi aidina, demi Allah lahirnya anak atau laki-laki atau perempuan itu bukan di tangan kami, bukan di tangan ibu, bukan di tangan perempuan. Wa inna ma nakhud ma'utina, kami mengambil apa yang Allah kasih kepada kami. Wa nahnu kal ardi li zira'ina, kami ini bagaikan tanah, ya, bagaikan tanah apa yang ditanam. Nanbut maqad zara'u fina, tumbuh dari kami apa yang mereka tanam kepada kami. Wa ma an sami Abu Hamzah al-Abyad hatta ghalabahu al-hanan al-abawai fadakhala al-bait. Ketika mendengar bait syair tersebut, kemudian Abu Hamzah Ad-Dabbi ini muncul cintanya, kasih sayangnya kepada istrinya, kepada anak perempuannya, kemudian masuk kemah istrinya, kemudian mencium kepala istri dan anak perempuannya. Tobat nih. Nah, ada yang seperti itu, dan ini adalah sifat jahiliyah, dan ini diantara makar syaitan untuk manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Visi misi syaitan diantaranya adalah agar manusia itu tidak bersyukur, itu aja. Apa kata iblis di hadapan Allah? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi mereka ya Allah dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sampai engkau tidak dapatkan mereka bersyukur. Bagaimana enggak bersyukur? Intinya semua dosa yang dilakukan oleh manusia itu adalah ketidaksyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun maksiat, kembalinya adalah ketidaksyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun maksiat, ya, kembalinya adalah ketidaksyukuran dia kepada Allah. Syirik misalnya, ini adalah orang yang paling kurang ajar. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala memberikan dia semuanya, dari oksigen, dari panca indera, dari anggota tubuh, anggota pencernaan tubuh dia, akal dia, rumah, belum harta, belum keluarga dan yang lainnya. Kemudian dia malah berterima kasihnya kepada makhluk, berterima kasihnya bahkan kepada iblis. Gimana Allah enggak marah? Orang enggak bersyukur. Syirik itu adalah tingkatan syukur yang paling tingkatan orang yang paling tidak bersyukur, itu adalah syirik. Kemudian orang yang paling tidak bersyukur kedua siapa? Anak yang durhaka. Makanya dosa kedua setelah syirik apa? Anak yang durhaka. Sudahlah, orang tuanya yang melahirkan dia, ibu yang melahirkan dia, bapaknya yang mencari nafkah untuk dia, ya, mengajarkan dia berbicara, mengajar dia untuk macam-macam. Setelah itu dia durhaka kepada orang tuanya. Ini bentuk apa? Bentuk tidak bersyukur kedua terbesar setelah syirik. Nah, Al-Islam yaj'al min tarbiyatil banati at-tariq ila dukhulil jannah. Bahkan lebih daripada itu, Islam mendidik anak perempuan itu sebagai jalan menuju surga. Subhanallah. Ya. Di dalam Islam, seseorang mendidik anak perempuannya dengan baik, itu diantara sebab dia bisa masuk ke dalam surga. Rawa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu thalath banatin yu'wihinna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wa yuzawwijuhunna wajabat lahul jannah albattah. Qila ya Rasulullah fa in kanat ithnatain? Qala wa in kanat ithnatain. Rasulullah SAW berkata, apabila seseorang mempunyai 3 anak perempuan, yu'wihinna, dilindungi anak tersebut, ya, wa yarhamuhunna, dia sayangi 3 anak ini, wa yakfuluhunna, dia bertanggung jawab untuk makannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, sampai dia nikahkan 3 anak perempuan tersebut dengan laki-laki yang baik, wajabat lahul jannah, wajib
orang tua yang seperti ini masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah SAW, batta wajib. Qila ya Rasulullah fa in kanat itsnatain. Ya Rasulullah, gimana kalau punya 2 anak perempuan aja? Cuman 2 anak perempuannya. Wa in kanat itsnatain, walaupun 2 anak perempuan. Baik. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal man 'ala jariyatain hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa hu wa dhamma asabi'ah wa fi lafdhin dakhaltu ana wa huwa al jannata kahatain wa asyara bi usbu'i al wusta wallati taliha. Kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dia mempunyai anak perempuan, 2 anak perempuan, dia asuh baik dalam pengasuhannya, hatta tablugha, sampai balik 2 anak perempuan tersebut, hanya mengasuh, baik dalam mengasuh, mendidik, sampai balik anak perempuan kebanyakan umur berapa tahun? Umur 12 tahun kebanyakan. Ya, kebanyakan umur 12 tahun. Kalau laki-laki kebanyakan baliknya pada umur 13 tahun. Ya, kalau misal perkembangannya baik seperti ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, umur 9 tahun sudah menikah. Ya, sudah balik maksudnya, sudah balik. Kalau akad nikahnya umur 6 tahun. Ya. Baik, umur 9 tahun itu sudah balik. Ya, berumah tangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada cibiran orang Yahudi waktu itu, enggak ada. Enggak ada cibiran orang kufar Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah dengan anak 9 tahun itu enggak ada. Yang datang dari orang-orang komunis, dari orang-orang Kristen, dari orang-orang kafir zaman sekarang ini, orang-orang orientalis, orang-orang liberal, orang-orang plural, orang-orang yang rusak otaknya, ya, mengatakan aib, tercela, ya, apalagi bahasa-bahasa kotor keluar dari mulut mereka bagi yang menikahi di bawah 15 tahun. Bahkan ada kata-kata kotor mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah membalas apa yang mereka ucapkan itu. Orang Yahudi selalu mencari celah, mencari sisi negatif yang ada pada Rasulullah SAW. Enggak dapat mereka. Enggak ada mereka sedikit pun mencela Rasulullah SAW karena menikahi Aisyah yang baru berumur 9 tahun. Enggak ada. Orang Yahudi. Orang kufar Quraisy gitu juga. Orang Romawi, Kristen zaman dulu enggak ada gitu juga. Ya. Mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menikahi Aisyah yang baru berumur 9 tahun. Jangankan yang sudah 1400 tahun yang lalu. Ya, yang baru 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, atau mungkin 50 tahun yang lalu, nenek buyut kita dulu nikahnya ya umur 12 tahun, udah punya anak malah. Ya. Belum tamat SD udah nikah. Enggak ada cibiran orang-orang dulu. Jadi hati-hati, jangan sampai ini pemikiran orang-orang yang sudah rusak akidahnya, ya, dan tujuan mereka adalah merusak Islam. Tujuan mereka adalah mencibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan mereka. Baik. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengasuh 2 anak perempuan sampai balik akan datang di hari kiamat, aku dengan dia, dengan orang tua tersebut, dengan ayahnya, dengan ibu anak ini, seperti ini nanti di surga. Dakhaltu ana wa huwal jannata kahatain. Aku dengan dia masuk surga seperti ini. Ya, digabungkan jari tengah dengan jari yang di sampingnya, jari telunjuknya, seperti ini nanti di surga. Ya. Baik. Jadi mendidik anak perempuan menjadi sebab seseorang bisa masuk ke dalam surga. Jadi yang baru 1 anak perempuannya tambah lagi ya. Doa. Berdoa minta anak perempuan 1 lagi. Kalau 1 gimana? Fadlu tarbiyati ibnatin wahidah, keutamaan
seseorang yang mempunyai anak perempuan cuma satu. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu untha falam yu'idha wa lam yuhinha wa lam yu'sir waladahu 'alaiha ya'ni adh-dhukur adkhalahu al-jannah rawahu Abu Dawud. Subhanallah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang punya satu anak perempuan, falam yu'idha, ini orang jahiliyah nih, dia kubur. Ya, orang jahiliyah dia kubur. Siapa yang punya anak perempuan kemudian tidak dia kubur. Walam yuhinha, tidak dia celah. Tidak dia hinakan anak perempuan itu. Walam yu'assir waladahu 'alaiha, tidak lebih didahulukan anak laki-lakinya daripada anak perempuannya, Allah akan pastikan dia masuk ke dalam surga. Adkhalahu Allahu al-jannah. Ya. Nah, satu anak perempuan bisa menjadi sebab apa? Seseorang masuk ke dalam surga. Wa an Fadl وعن فضل من قام بتربية ابنتين أو أختين يروي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال ابنتين أو ثلاثا أو أختين أو ثلاثا حتى يبن أو يموت عنهن كنت أنا هو في الجنة كهاتين وأشار بإصبعه الوسطى والتي تليها. Dan termasuk dari keutamaan mendidik dua anak perempuan atau dua saudari perempuan. Dia punya dua saudara perempuan atau dia punya dua anak perempuan, ada keutamaannya. Berkata Rasulullah SAW, siapa yang menanggung, mengasuh, ya, menghidupi dua anak perempuan atau tiga, dua saudara perempuan atau tiga, hatta yabinna, sampai dia bisa mandiri, dia nikah gitu ya, sampai anak perempuannya ini nikah atau saudara perempuannya ini nikah, jadi dia mandiri, nggak lagi butuh sama dia. Au yamutu anhunna, atau dia mati. Itu bukan tanggung jawab dia lagi. Nanti gimana ya kalau saya mati, gimana anak-anak saya, gimana saudara-saudara perempuan saya, gimana orang tua saya, itu nggak perlu dipikirkan. Allah Subhanahu wa taala yang atur. Ya, udah habis tugas dia lagi. Ya. Baik. Tapi memang kalau seandainya dia persiapkan, bagaimana kalau seandainya dia meninggal, anak-anaknya itu tidak akan terlantar dari urusan dunia, itu luar biasa. Kata Rasulullah SAW, innaka antada'u auladaka aghniya, ya, khairun laka min ayyada'ahum yatakaffafunan nas. Engkau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan mereka berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka meminta-minta kepada orang. Ya. Baik. Sampai dua anak perempuan ini menikah, dua saudara perempuan ini menikah, atau dia sampai dia meninggal, ini masih kecil, sampai dia meninggal, udah habis, udah selesai tugas dia. Kuntu ana wa huwa fil jannati kahatain. Aku dengan dia di surga seperti ini, kata Rasulullah SAW. Digandengkan lagi apa? Jari tengah dengan jari telunjuknya. Baik. Ya binna, yakni tastaghnil wahidah minhunna an ri'ayatihi. Ya, maksudnya sudah mandiri. Qala Ibnu Battal rahimahullahu haqq ala man sami'a hadzal hadits ay ya'mala bihi liyakuna rafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah wala manzilata fil akhirati afdal min dzalik. Kata Ibnu Battal, maka wajiblah bagi yang mendengar hadis-hadis tadi dibacakan untuk dia mengamalkan hadis ini. Ya. Agar menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di surga, dan tidak ada kedudukan yang lebih baik di akhirat daripada apa? Yang lebih daripada itu. Di akhirat bareng dengan Rasulullah SAW di surga. Jadi rafiq, jadi orang yang dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Di antara sebabnya apa? Dia yang mengasuh anak perempuan dengan baik, mendidiknya dengan baik, dia tidak mencelanya, tidak menghinakannya. Nah, alhamdulillah. Nah, kita cukupkan kajian kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.